Halo, bola supporter, ketemu lagi dengan Mister, iseng ngobrolin misteri sepak bola. Wah, ini bola supporter semua ini pasti sedang bergembira nih ya. Tidur nyenyak, tidur nyenyak, mimpi indah dan bangun pagi dengan semangat. Karena tim nasional Indonesia sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan terakhir grup F putaran kedua kualifikasi, Indonesia bisa mengalahkan Filipina 2-0 lewat gol Tom Hee dan juga Rizky Ridho. Dengan kemenangan 2-0 itu, Indonesia dipastikan finish di peringkat kedua dan menemani Irak untuk lolos ke putaran ketiga. Ini adalah sebuah pencapaian yang pastinya patut disyukuri karena luar biasa ya. Kita sekarang Indonesia dengan lolos ke putaran ketiga itu sudah satu grup dengan dengan negara-negara elit Asia. Karena putaran ketiga nanti akan diikuti oleh 18 tim dan sebagian besar dari mereka adalah biang-biangnya sepak bola Asia ya, bola supporter ya. Tim-tim kuat yang memang sudah langganan lah tampil di putaran final Piala Dunia. Ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Arab Saudi, kemudian Australia, kemudian Iran juga sudah lolos ke sana dan Indonesia sekarang termasuk dalam 18 tim ini. Jadi ini tentu saja sebuah prestasi yang sangat membanggakan ya buat Indonesia. Tapi pastinya nanti di putaran ketiga Indonesia skuad Garuda akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat daripada putaran kedua. Karena yaitu tadi lawan-lawannya adalah tim-tim elit Asia. Nah ini kan hanya juara grup dan runner up grup di putaran ketiga yang akan mendapatkan tiket langsung lolos ke putaran final Piala Dunia ya. Karena kan nanti 18 tim dibagi ke 3 grup, masing-masing diisi 6 tim. Masing-masing grup itu hanya juara dan runner up yang langsung lolos ke Amerika, putaran final di Amerika ya. Dan peringkat 3 dan 4 masih punya peluang, tapi mereka akan lanjut melangkah ke babak putaran keempat. Nah ini kalau misalnya Indonesia mau menuntaskan misi lolos ke Piala Dunia atau sekadar untuk lanjut ke putaran keempat, ini cukup berat ya langkahnya. Mister bisa bilang bahwa Indonesia nih harus seperti Cinderella lagi waktu seperti di putaran kedua. Kenapa Cinderella? Karena ini Indonesia itu dipastikan menjadi salah satu dari 3 tim dengan peringkat FIFA paling rendah di putaran ketiga nanti. Indonesia itu kan sekarang ada di 134 ya ranking FIFA. Mereka bersama Korea Utara dan juga Kuwait sekarang ya, di 3 terbawah dengan negara peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan ranking FIFA terendah. Ini Indonesia termasuk di situ. Mungkin ranking Indonesia akan naik setelah mereka menang melawan Filipina ya terakhir ya. Tapi kenaikannya tidak akan signifikan, barangkali cuma naik 1 posisi kalau menurut Mister mungkin ke peringkat 133 gitu ya. Dan itu tidak akan membuat Indonesia menempati pot yang lebih tinggi. Karena ini kan 18 tim ini nanti akan dibagi menjadi 6 pot ya. 6 pot, masing-masing pot isinya 3. Potnya itu ditentukan berdasarkan ranking FIFA. Tapi ranking FIFA di bulan Juni yang akan rilis tanggal 20 ya, tanggal 20 mendatang. Tapi ya ancer-ancernya tidak akan banyak berubah dari ranking FIFA di bulan April lah. Di bulan April kan kita nomor 134. Nah nanti posisi tim-tim yang menempati pot ini sudah bisa kita perkirakan lah, tidak akan jauh dari ini. Kalau pot 1 tuh nanti akan ada Jepang sebagai negara Asia dengan ranking FIFA tertinggi, ranking 18. Kemudian ada Iran 20, Korea Selatan 23. Pot 2 itu nanti akan diisi Australia 24, kemudian Qatar 34 dan Arab Saudi 53. Kemudian di pot 3 itu ada Irak lawan kita di putaran kedua kemarin ya, 58 ranking FIFA-nya. Uzbekistan 64 dan Uni Emirat Arab 67. Kemudian di pot 4 itu mungkin akan diisi Yordania 71, Oman 77 dan Bahrain 80. Pot 5 itu ada China 88, Palestina 93 dan Kirgistan 100. Dan tadi Mister bilang pot 6 itu akan kelihatannya akan diisi Korea Utara 118, Indonesia 134 dan Kuwait 139. Kita kalau mau masuk pot pot 5 itu kan berarti harus
mungkin di 100 top 100 ya. Dan itu kelihatannya tidak akan kita bisa wujudkan di bulan Juni. Karena jarak kita dengan Kyrgyzstan, tim paling rendah di pot 5 itu 34 ranking. Kyrgyzstan 100, kita 134. Artinya kita akan memulai putaran ketiga nanti dari pot 6 di drawing tanggal 27 Juni mendatang. Dan artinya ya karena pot 6 kita sudah pasti akan bertemu salah satu dari Jepang, Korea atau Iran yang ada di pot 1. Kemudian calon lawan kita yang lain juga ada mungkin salah satu dari Australia, Qatar dan Arab Saudi. Irak juga mungkin masih bisa ketemu Uzbekistan dan Uni Emirat Arab. Jadi lawan-lawan kita, calon lawan kita tuh nggak ada yang mudah. Semuanya akan menjadi tim kuat, lawan yang sangat kuat yang akan kita temui nanti di putaran ketiga. Dan ini mengapa Ilmister bilang kita harus mengulangi cerita Cinderella seperti di putaran kedua. Karena di putaran kedua waktu drawing kita juga di pot terakhir Bola Supporter. Kita juga ditempatkan di pot 4 waktu itu ya, bersama tim seperti Hong Kong, Nepal, Singapura, kemudian siapa lagi? Bangladesh ya, kemudian Malaysia. Myanmar, sorry, bukan Malaysia, tapi Myanmar. Dan kita ada di pot 4, tapi kita kemudian bisa mewujudkan cerita Cinderella itu. Dari tim yang tidak diunggulkan, kita ternyata bisa lolos ke putaran ketiga. Ini catat ya, Indonesia itu adalah satu-satunya tim dari pot 4 di drawing putaran kedua yang bisa lolos ke putaran ketiga. Tim-tim lain itu semuanya nggak ada yang lolos. Bahkan mereka tim kayak Nepal, Bangladesh, Hong Kong, kemudian siapapun itu ya, itu semuanya jadi juru kunci di putaran kedua. Cuma Indonesia yang bisa melangkah lolos ke putaran ketiga dengan dua kali mengalahkan Vietnam yang sebetulnya ada di pot 2 waktu itu. Kemudian sekali tidak terkalahkan dan sekali mengalahkan Filipina yang merupakan pot 3. Nah ini perjalanan seperti ini kayaknya harus diulangi oleh Indonesia kalau kita ingin lolos ke putaran keempat atau bahkan lolos langsung ke Piala Dunia dengan menjadi juara atau runner up group di putaran ketiga nanti. Berat sih. Tapi ya namanya sepak bola ya, apapun bisa terjadi. Ya buktinya di putaran kedua kita nggak diunggulkan lolos, tapi ternyata kita bisa lolos dengan mengalahkan dua tim yang sebetulnya lebih diunggulkan daripada kita. Ini nanti kita tunggu aja ya bagaimana performa Indonesia di putaran ketiga di bulan September, nanti mulai di bulan September sampai sekitar mungkin 3 atau 4 bulan nanti kompetisinya. Nah ini nanti kita tunggu bagaimana kita dapat siapa drawingnya tanggal 27 nanti. Dan seperti Ilmister bilang, kita nggak akan bisa menghindar dari salah satu di antara Jepang, Iran, Korea, salah satu dari Australia, Qatar, Arab Saudi. Udah pasti berat-berat lah lawan-lawan kita. Tapi dengan perkembangan timnas Indonesia di tangan Sintayong sekarang, ya kita bisalah memelihara optimisme. Karena ya walaupun waktu itu di level U23 kita sudah bisa membuktikan bahwa kita bisa bersaing, kita bisa mengalahkan tim sekuat Korea Selatan waktu itu ya. Kemudian di Piala Asia juga kan kita juga bisalah lolos ke babak 16 besar waktu itu, walaupun memang lewat jalur peringkat 3 terbaik. Artinya ada perkembangan signifikan dari timnas Indonesia dan mudah-mudahan itu terus diperlihatkan di putaran ketiga nanti. Tantangan makin berat, tapi namanya kalau tim jago ya suka tantangan lah ya. Oke, Bola Supporter, kasih komentar ya gimana perasaan Bola Supporter melihat timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mungkin ada yang mau menebak siapa saja lawan Indonesia nanti di putaran ketiga. Tadi ya pot-potnya udah Ilmister sebut ya. Kemudian bagaimana peluang Indonesia juga di putaran ketiga? Apakah kita bisa lolos ke putaran keempat atau bahkan bisa langsung mendapatkan tiket langsung menjadi juara grup atau runner up? Ya, silakan kasih komentar. Dan jangan lupa ikuti terus perkembangan timnas Indonesia di website bolasport.com dan juga video-video terbaru dari akun YouTube bolasport.com. Sampai ketemu lagi Bola Supporter di Ilmister berikutnya. Salam. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Supporter.